semuanya. Kembali bersama kita beribadah di tempat ini. Mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan siang hari ini buat setiap kami. Kami tahu ini anugerah Tuhan buat kami. Kami boleh beribadah di tempat ini. Tuhan, kami rindu mempersembahkan syukur kami melalui pujian kami di hadapan Tuhan. Biarlah semuanya ini boleh naik menjadi persembahan yang manis, yang menyukakan hatimu. Itulah kerinduan setiap kami. Kami percaya Tuhan juga menyertai teman-teman kami yang mungkin masih ada dalam perjalanan. Kau memberkati mereka sampai tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami siang hari ini. Kami percaya Engkau hadir, memenuhi setiap kami dengan kasih dan sukacita-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya Engkau yang layak menerima segala yang terbaik dari hidup kami. Pujian dan sembah kami. Sebab Engkaulah pemilik kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan.
sungguh sempurna. Kami bangga Tuhan memilikimu. Sebab tidak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Dalam lembah kelam sekalipun Engkau ada. Dalam segala musim kehidupan kami, Engkau telah terbukti menyertai kami dan tak pernah sekalipun meninggalkan kami. Terpujilah kasih setiamu Tuhan. Inilah syukur kami. Inilah rasa hormat kami, rasa cinta kami yang kami naikkan melalui pujian kami di hadapan Tuhan. Kami mau naikkan dengan segenap hati kami, karena sungguh Tuhan kami mengasihi Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa ucapan syukur kami. Haleluya. Mari bersama katakan amin. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Berikan tos kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan Yesus sungguh baik.
ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang melebihimu. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Tuhan. Karena di sepanjang hidup kami terus menyukakan hati Tuhan, menuruti kehendak-Mu.
Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Yesus, kami tahu Engkau yang memegang hidup kami, seluruh kehidupan kami. Dan kami tahu kami diciptakan untuk tujuan yang mulia, Bapa. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyukakan hati-Mu. Roh Kudus, Engkau menolong kami. Engkau memampukan setiap kami, hati kami. Tuhan, Engkau yang paling mengenal kami, Engkau yang paling tahu keadaan kami. Dalam setiap musim kehidupan kami mau tetap benar di hadapan Tuhan. Tuhan, mampukan kami, Tuhan. Inilah kerinduan kami. Mari bersama katakan, Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu. Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan, ini seluruh Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau pakai hamba
hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Thank you Patrick, thank you tim musik. Tepuk tangan dong untuk tim musik pujian penyembahan. Kembali kita membuat 4 kelompok ya, 1, 2, 3, 4. Baik sekali kalau tiap minggu seperti ini ya, jadi supaya enggak berpencaran ya, meringankan tugas WL ya. Siapa namanya? Ogi, maju ke depan, nomor 1, Maureen nomor 2, Neo nomor 3, Kevin nomor 4, ya. Vanto nomor 1, Andre nomor 2, Amel nomor 3, Yunda nomor 4 ya. Vanto ya agak ke depan. Terus Hendrik nomor 1, Jedija nomor 2, terus apa? Farel nomor 3, Sugi nomor 4, Pebi nomor 1, Jela nomor 2, Keisha nomor 3, Karen nomor 4. Terus siapa? Keisha siapa? Tiara siapa? Keisha nomor 1. Tadi terakhir nomor berapa? 4. No, nomor 1. Terus Tiara. Tertia nomor 2. Tiara nomor 3. Keisha nomor 4. Terus lupa gue. Dira nomor 1. Robi nomor 2. Lewat sini Robi. Oke. Robi nomor 2. Yansen nomor 3. Jefta nomor 4. Terus Patrick nomor 1. Angel nomor 2. Briana nomor 3. Briana nomor 3. Elisa nomor 4. Magda nomor 1. Anis nomor 2. Intan nomor berapa? 3. Ani nomor 4. Dion nomor 1. Intan nomor 2. Sinji nomor 3. David nomor 4. Ibu-ibu dan anak-anak enggak usah. Caca nomor? Caca nomor berapa? Ini kelompok Jackson nomor kelompok 1. Ya tadi lanjutnya nomor berapa? 4. Jackson 4. Oh 1. Jadi 1. Acil 2. Javier 3. Jota 4. Tiara 1. Aiko 2. Fania 3. Sigit 4. Siapa yang sedang bahagia angkat tangan? Siapa yang sedang tidak bahagia? Saya tanya diri sendiri, saya angkat tangan atau tidak? Tapi menyebut nama teman juga baik, berarti perhatian ya. Berarti teman tahu teman sedang bahagia atau tidak bahagia ya. Apakah kita lebih bisa jujur enggak ya, sedang bahagia atau sedang susah?
Sebagian lebih mudah bersandiwara ya, bisa selalu menunjukkan bahagia ya. Apalagi kalau kerja di hotel bintang 5 kan, yang harus selalu senyum ya. Menghadapi menghadapi klien, menghadapi tamu tetap harus excellent ya, senyum ya. Tamu adalah raja. Kalau tamu gayanya, sikapnya nggak seperti raja, pantas tak? Pantas nggak dihormati seperti raja? Karena yang bayar karyawan adalah tamu ya. Tapi jangan terus-terusan gitu. Sesekali perlu tegas ya. Tamu kamu nggak layak dirajakan ya, karena sikapmu nggak seperti raja. Kadang-kadang perlu gitu nih. Takut dipecat ya. Kelompok 1 pilih salah satu teman kalian, pilih satu. Suara terbanyak, 1, 2, 3. Hah? Feby, oke Feby. Kelompok 2, pilih salah satu, suara terbanyak. Andre, oke. Kelompok 3, suara terbanyak. Siapa? Oke, Javier. 4. Kevin, oke. Saya tidak bahagia ketika tidak punya pacar dulu ya. Ketika punya pacar, punya istri, saya tidak bahagia kalau istri tidak tunduk sama suami. Tidak bahagia, susah. Sudah punya istri, tidak bahagia kalau tidak punya anak, butuh anak. Setelah punya anak, bahagia, tapi susah, ruwet. Memang pernah punya anak? Tidak bahagia ketika anak tidak nurut sama papanya. Oke, jadi hidup ini nggak bisa lepas dari namanya bahagia, tidak bahagia, bahagia, tidak bahagia. Ada saatnya bahagia, ada saatnya tidak bahagia gitu ya. Jadi nggak perlu dihindari, tidak bahagia, tapi perlu dijalani. Sama-sama katakan dijalani. Ya. Feby, boleh maju ke depan Feby. Apa yang membuat kamu tidak bahagia, membuat kamu susah, sedih, nangis? Kalau pengalaman dulu saya waktu masih SD itu saya susah, teman-teman ngolok ya, Cino, Kristen gitu ya, putih ya. Tapi untung papa saya ngajarin balas kejahatan dengan kebaikan. Saya balas kebaikan. Yang ngolok-ngolok itu malah jadi best friend. Ya. Malah yang ngomong gini, ojo ganggu Modi kon, Modi koncoku, wah gitu. Malah musuh jadi sahabat. Ya. Sama-sama katakan berubah. Iya, balas kejahatan dengan, katakan sama-sama 2, 3, balas kejahatan dengan. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh. Berani belajar bercerita, sharing ya. Selamat datang untuk Pak Pendeta Cornel dan Wesley. Memang dari zaman saya masih SD itu
kurus dan gemuk selalu bersahabatan. Kornel, tadi pagi saya khotbah sama jemaat umum, ya. Firman Tuhan berkata, jalan ke surga itu pintunya sempit, Kornel, ya. Tapi saya minta maaf sama jemaat yang gemuk-gemuk itu, Kornel. Jemaat, ya, bukan Kornel. Jemaat. Bapak-bapak, ya. Tapi saya hibur bapak-bapak, jangan khawatir. Untung jemaat kita punya Pak Pur, tukang kayu, ya, bisa melebarkan pintu yang sempit. Enggak lucu. Sampai mana tadi? Balas kejahatan dengan balas kejahatan dengan, iya betul, ya. Hebat yang dihafal harus ayat firman Tuhannya, jangan yang lucu-lucunya, ya. Ganteng loh Jansen ini, ya. Kayak Rano Karno, ya. Amin. Dapat diaminkan. Firman Tuhan yang diaminkan. Balas kejahatan dengan bisa, sulit, tapi harus bisa. Katakan sama-sama harus bisa. Itu satu-satunya jalan keluar, nggak ada jalan keluar lain. Ya. Itu senjata yang mutakhir, ya, kasih. Ya. Feby, apa yang membuat kamu sedih, paling sedih, susah, nangis? Oke. Koan, minta tolong, Mike. Oke, thank you. Diolok-olokan teman. Diolok apa? Diolok apa? Ya, dikatain jelek. Jelek. Secantik ini jelek. Oke. Kamu enggak jelek ya, cantik ya. Spesial. Tetaplah seperti ini, jangan ingin jadi seperti orang lain, ya. Enggak usah pakai make up, kamu sudah cantik, ya. Ngirit. Kecantikan dari dalam itu lebih penting, ya. Terus apa lagi? Gendut. Gendut. Segini gendut. Gendut, terus lihat perut saya. Ya, memang dalam hidup ini selalu kurus, katanya nggak diberkati Tuhan. Ya, gendut katanya kok rakus, ya, nggak suka puasa gitu ya. Jadi tetap kamu mau langsing, temennya istri saya lewangsing, cantik, tinggi, tapi dia nggak percaya diri, karena ya itu dikatai apa? Oh langsing kurus tinggi kayak tiang listrik, tetap dilokno. Mau ya apa ya, namanya manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu tetap ada aja alasan untuk mengolok-olok, ya. Ada lagi? Oke, thank you. Tepuk tangan untuk Feby. Artis Korea yang cantik aja ada yang bunuh diri, ya. Bahagia, tidak bahagia itu maksudnya apa yang membuat bahagia atau apa yang membuat susah itu relatif, ya. Kemarin saya dengar kesaksian dari teman yang membaca buku orang-orang yang sukses, IO, direktur-direktur, artis-artis, orang yang di Hollywood yang punya perusahaan yang kelas internasional, yang kelas dunia, itu ya. Itu sebagian mereka itu susah loh, enggak bahagia. Sebagian karena ini loh, orang-orang yang di atas itu tekanan hidupnya lebih berat loh, lebih tinggi loh. Ya. Semakin berat, semakin banyak tuntutannya, semakin banyak juga, semakin berat. Jadi nggak bisa menikmati hidup malahan, kira-kira seperti itu ya.
Siapa yang ingin kaya raya? Angkat tangan. Siapa yang ingin miskin? Angkat tangan. Oh, Vanto miskin aku tahu karena memperkaya banyak orang ya. Oke. Yang kelompok 2 siapa tadi? Andri. Andri. Tolong Andri. Sharing deh. Sharing deh. Berapa waktu yang lalu keponakan saya sharing. Dia nggak menyebutkan nama saya sih. Cuma saya tertegur ya. Andri karena lebih tinggi ya. Tertegur karena keponakan saya merasa kurang diperhatikan pas di saat-saat masa-masa sulit, sakit, terus tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, kok nggak ada orang yang memperhatikan, nggak ada yang peduli. Wah, dengar itu saya terpukul juga ya. Oh, saya kok kurang perhatikan ya. Jemaat diperhatikan, keponakan sendiri nggak diperhatikan ya. Oh Tuhan ampun gitu ya. Tapi enggak apa-apa ya, kalau saudara jadi keponakan saya yang merasa enggak diperhatikan, gini loh. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sih izin Tuhan, katakan amin. Cobaan, ujian itu untuk memperkuat otot rohani kita. Kadang Tuhan izinkan loh. Tuhan izinkan loh terjadi loh. Supaya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, berharap sungguh-sungguh sama Tuhan, itu ya. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Katakan amin. Apa yang membuat Andre sedih, tidak bahagia, susah, nangis? Mungkin kalau ketika orang di sekitar saya kayak merasa sedih gitu. Sorry, ketika? Orang di sekitar saya merasa sedih gitu. Oh, orang lain di sekitarmu sedih, kamu ikut sedih? Oke. Kalau kamu sendiri, nah itu bagus juga ya. Jadi teman-teman sedih, kita ikut sedih, bukan malah diolok-olok, bukan malah dihakimi. Gitu aja sedih kamu, gitu aja susah. Aku lebih susah dari kamu. Oh, enggak, jangan. Ya perlu simpati, empati, ya peduli. Jadi pendengar yang baik itu ya. Saya pernah stres, depresi, mau bunuh diri. Yang dibutuhkan, yang paling dibutuhkan bukan nasihat, bukan ayat-ayat firman Tuhan, maaf ya. Yang dibutuhkan adalah ditemani, didengar, ditemani, hadir itu sangat berguna, ya, sangat penting. Terus apa Andre? Untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Dicatat sama Oki, hebat. Gak ada, selalu bahagia Andre, selalu bersyukur, menerima apa adanya, apa yang Tuhan berikan, diucapin terima kasih. Tidak banyak menuntut. Kamu ada doa, ada harapan apa yang belum Tuhan jawab? Paling dapat kerja. Dapat? Kerja. Kerja. Oke, mulai hari ini kamu kerja sama saya ya. Tepuk tangan untuk Andre. Terus yang ketiga, kelompok 3, Javier. Javier, apa yang membuat kamu tidak bahagia? Membuat kamu susah, membuat kamu nangis. Boleh cerita masa kecil, sampai sekarang boleh. Masih banyak ada waktu, masih siang. Yang membuat aku ya dia membuat aku tidak bahagia itu kalau misalnya dikasih tanggung jawab tapi aku nggak melakukannya dengan maksimal, itu aku menurutku sudah nggak bahagia sih. Udah itu, jadi dikasih tanggung jawab tapi nggak maksimal istilahnya, ngono lah. Nggak maksimal menurut kamu atau nggak maksimal menurut yang memberi tugas? Menurut saya. Oke. Biasanya susah kalau yang memberi tugas yang negor. Kamu kok nggak maksimal sih? Gitu biasanya ya. Bos gitu ya. Pemimpin, ketua, koordinator, manajer gitu. Kamu kok nggak seperti yang saya harapkan gitu ya. Itu biasanya membuat kita susah yang dengar itu ya. Tapi jarang kalau diri sendiri yang waduh nggak puas dengan hasil kerjaku ya. Padahal aku sudah berusaha. Oke, lain kali aku akan lebih
maksimal. Jarang ya. Oke, tepuk tangan untuk Javier. Apalagi yang membuat kamu susah, sedih, tidak bahagia? Kamu sekarang bahagia nggak? Bahagia. Wah. Atau kurang bahagia? Bahagia. Cukup? Cukup. Oh ya? Crush enough for me. Apalagi? Apa yang membuat kamu tidak bahagia? Yang membuat aku tidak bahagia itu Ketika saat ya sama sih kayak Mas Andre tadi ya, lihat kondisi sekitar. Ya kan Mas Andre. iya betul Mas Andre, kan bukan Mbak Andre. Mas Andre, ya. Dia suka menghargai teman ya. Ya, jadi kalau misalnya sekitar sedih juga ikut sedih. Itu. Untuk dirimu sendiri, Untuk ya sekitar untuk diri sendiri juga sih. Buat sekitar untuk diri sendiri juga. Jadi aku kalau lihat orang sedih itu juga ikut sedih buat sendiri ya. Kenapa kok ya kok begitu? Terus kalau untuk orang lain tuh ya gimana ya jelasinnya, susah jelasinnya. teman-teman, papanya Javier ini sakit loh, sangat cukup parah loh. Sampai hari ini masih belum bisa melihat Papa. Belum bisa. Wow, dari bisa melihat terus nggak bisa melihat loh. Jadi kayak tumor kanker gitu menyerang ke mata. Awalnya menyerang antara tenggorokan sama saluran tenggorokan dan hidung. Terus nyerang ke mata. Wah, biasanya bisa bekerja, nggak bisa bekerja loh. Bantu doa untuk papanya Javier. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Ya. Kamu tahu papamu sakit terus tidak bekerja, tidak menghasilkan uang lagi, bagaimana? Apa yang kamu pikirkan? Ya, untuk sekarang sih, ya aku sih bantu papa ya, bantu menggantikan pekerjaannya papa. Jadi sales. Apa itu? Barang apa? Besi baja ya? Oh ya, jualan kayak besi gitu. Oke. Siapa yang mau beli besi silakan hubungi Javier. Aku jadi Javier belum tentu sekuat ini loh. Papa kondisinya seperti itu, tapi Javier masih bisa senyum-senyum, masih bisa semangat. Ya. Kuat Javier, Tuhan bersamamu. Tepuk tangan untuk Javier. Silakan duduk. Teman-teman, bagi seorang bapak, suami, pekerjaan, bisnis itu seperti Tuhan nomor 2 loh. Jadi kehilangan pekerjaan itu seperti lembung loh. Seperti layangan lembung. Seperti layangan putus. Seperti tidak ada pegangan loh. Sampai kuat itu, oh anugerah Tuhan loh. Tidak stres, tidak gila, tidak bunuh diri. Oh terima kasih sama Tuhan loh. Mohon wanita-wanita, cewek-cewek, calon-calon istri, tolong jangan sampai menghina, merendahkan suami di saat nantinya jatuh. Ya. Saya pernah dengar gini, lanang opo kon niku gesong ndolek duit, laki apa kamu, suami apa kamu tidak bisa cari uang, dihina-hina. Jadi ini persoalan kita ya, wanita itu lemah, tidak kuat ketika miskin. Kalau laki-laki suami lemah, tidak kuat ketika kaya, ya. Ketika kaya raya, mulai ngelirik-ngelirik cewek lain ya, main ini main itu ya. Kalau yang wanita, istri-istri kalau pas miskin, jatuh miskin, masalah ekonomi, wah cari laki yang lebih kaya, ya, menggoda suami orang, menggoda manajernya suami, bosnya suami, kira-kira gitu ya. Dijauhkan kiranya dari kita. Kiranya kita setia, suami istri kepala dan tubuh, setia sampai akhir hidup. Sama-sama katakan setia. Iya, Tuhan kita setia, yang kita sembah Tuhan Yesus setia, pantas layak kita untuk setia ya. Oke. Terus kelompok 4. Kevin. Aku sampai sekarang ini saya bingung. Kevin atau Kelvin? Kevin ya. Apa
Apa yang membuat kamu tidak bahagia, susah, sedih, terpuruk, menyesali nasib? Boleh cerita dulu, boleh cerita terkini. Sekolah jauh, sekolah saya jauh. Sekolah jauh. Jauh. Kamu naik apa? Naik motor. Sepeda motor. Loh jauh naik sepeda motor masih susah ya? Itu kalau telat itu susah. Loh, Sedih. kalau kamu sering telat ya? Iya kadang. Sama dengan saya ya. Saya terkenal karena telat, bukan prestasi ya. Sering dihukum, potong rumput, ngosek WC, ngepel teras depan-depan kelas. Wah, jadi itu pas ngepel ngelewati kelas-kelas itu semua kan lihat saya. Jadi terkenal. Apa sih ya? Itu ya. Jadi kalau kamu sering telat berarti ini ada penyakit ya. Kayak saya dulu ya. Maunya enggak telat tapi telat terus. Terutama yang ke gereja yang telat. Macet, ban kempes. Oke lah. Ya berangkat jauh-jauh sebelumnya, 1 jam sebelumnya, ya 2 jam sebelumnya. Bila perlu berangkat kemarin. Gitu. Nek ke susu, budalo wingi, kayak gitu katanya ya. Tadi sampai mana tadi? Oh masalahnya jauh sekolahnya ya. Berapa kilometer? Oh belum diukur. Enggak tahu ya. Kamu datang Natalan enggak? Natal umum? Iya. Tutup tahun datang? Datang. Tahun baru datang? Datang. Wih hebat datang terus. Natal kamu udah datang? Datang. Natal sekolah minggu. Pada waktu acara apa itu ya? Pak Suwito, tertua umur 80 lebih, terjauh rumahnya 40 km naik bis, terus tertua, terjauh, terpagi datangnya loh, selain Mak Ruslan, ya neneknya Desi. Wih, tertua, terjauh, terpagi. Kita masih muda, ora isin gak isin. Kamu naik sepeda motor. Saya dulu naik sepeda ontel. Jadi berangkat lebih awal. Malam jangan tidur malam-malam ya. Oke. Jangan HP-an terus ya, seperti anak saya. Tapi baca Alkitab terus ya. Briana sebentar lagi akan masuk sekolah Alkitab. Tepuk tangan untuk Briana. Apa yang membuat kamu susah, tidak bahagia, Kevin? Hukumannya. Oh, dihukum juga. Sampai sekarang masih ada hukuman ya? Apa hukumannya? Bayar denda sama dihukum. Lari lapangan 10 kali. Apa? Menyusahkan pokoknya. Masa cuma itu, Kevin? Iya. Yang lain-lain pengalaman hidup apa yang membuat kamu susah, sedih? Kevin, jangan banter-banter ya, Kevin. Kamu pernah ada rencana, keinginan sedikit aja untuk bunuh diri, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Wah, kamu lebih hebat dari aku, Vin. Apa pesan untuk teman-teman kamu supaya selalu bahagia, tidak terpuruk, tidak berlarut-larut dalam kesedihan? Apa pesan untuk teman-teman? Tetap semangat. Kok kayak zamannya siapa itu ya? Semangat 4 kali. Semangat. Zamannya siapa itu? Orang gak semangat, terus semangat rasanya cek angele, terpaksa gitu ya. Ada lagi pesan, Vin? Jangan menyerah. Terus Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Maranatha. Glory ya. Oke, tepuk tangan untuk Kevin. Saya kasih 4 ayat siang ini. Kelompok 1 baca sama-sama, buka Alkitab saudara. Berdiri, kelompok 1 berdiri.
Ini rahasia hidup bahagia ya. Mazmur 112 ayat 1. Mazmur 112 ayat 1. Baca dengan keras. 1, 2, 3. Haleluya. Yang sangat. Satu lagi. 2, 3. Dialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat sangat suka. Sebagian anak muda itu dengar perintah, dengar firman itu rasanya, walah, gak seneng diperintah-perintah, disuruh-suruh ya. Tapi ini kita berkata, berbahagialah orang yang sangat suka segala perintah. Kita berubah cara pikirnya ya. Wah, dengar perintah beban gitu ya. Nah itu susah. Tapi kalau dengar perintah Tuhan, sadar bahwa wow, ini perintah Tuhan itu yang terbaik. Suatu kehormatan aku dipercaya, disuruh, diperintah Tuhan yang punya kuasa surga dan bumi. Wow, kalau Tuhan yang merintah itu pasti yang terbaik untuk kita. Katakan amin. Oke, sekarang kelompok 2. Kisah Rasul 20. Kisah Rasul 20. Ayat 35. Kisah para Rasul 20 ayat 35. 2, 3. Dalam segala sesuatu telah berikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat taat Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada, kalimat terakhir 2, 3, adalah lebih bahagia beri daripada, terakhir 2, 3, adalah lebih berbahagia memberi. Sebagian orang gini, iri ya, dengki. Gaya kamu ya, lebih berhasil ya, lebih sukses ya, lebih kaya ya, lebih banyak uang daripada aku ya. Gaya kamu, sombong kamu, enggak ngasih aku, enggak bagi. Sebagian gitu ya. Tapi jarang punya pikiran seperti ini. Oh, tadi susah ikut susah, teman seneng ikut seneng. Ini lebih banyak gini. Apa yang bisa aku beri? Apa yang bisa aku bantu untuk orang lain? Terlebih bahagia memberi daripada menerima. Nuruti kurang-kurang terus untuk kita. Tapi ini kunci bahagia. Mau berbahagia, selalu berpikir apa yang bisa aku beri untuk orang tua, untuk saudara, gitu. Apa yang bisa aku beri? Bukan jumlahnya, bukan nilai rupiahnya berapa banyak, sedikit, enggak. Apa yang bisa aku beri? Katakan amin. Silakan duduk. Kelompok ketiga. Roma 4 ayat 7 dan 8. Roma 4, surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah, 2, 3. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Boleh sementara ini tidak punya banyak uang ya. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita mengampuni dosa kita, menebus hidup kita. Wah, itu kekayaan yang lebih tak ternilai. Ada yang kerja di Universitas Ciputra ya. Febo mana? Engkong Ciputra pernah berkata gini, kekayaan terbesarku adalah ketika aku tahu bahwa dosa-dosaku diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Wow, katakan amin. Sekarang terakhir kelompok 4. Thank you, silakan duduk. Silakan berdiri. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Baca sama-sama, hormatilah ya. 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Supaya kamu berbahagia, sekali lagi 2, 3. Supaya
kamu berbahagia dan panjang umur hidup. Dengar teman-teman, sebagian berkata gini, orang tuaku, papa mamaku tidak pantas aku hormati. Mencekno, tidak seperti papa mama temanku, papa mama orang lain, papa mama tetangga, tidak seperti, tidak bertanggung jawab, tidak jadi contoh, tidak jadi teladan, kurang perhatian. Oke, kalau kita terus fokus kepada itu, dengar baik-baik. 99% survei membuktikan kita akan lebih jahat, lebih buruk daripada papa mama kita. Tuhan ingin kita lebih baik dari senior kita. Dengan cara hormati orang tuamu, hormati papa mamamu, doakan. Jangan ikut-ikutan yang nggak benar, yang nggak baik. Ya, jangan ketus, jangan nggak sopan bicaranya. Ya, yang diberkati kita sendiri, kita akan jadi lebih baik daripada orang tua kita. Ya. Haleluya. Doa saya, anak muda semua terkenal dengan hormat sama Tuhan, hormat sama orang tua. Katakan amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami simpan firman-Mu dalam pikiran hati kami. Dan kami mau izinkan firman-Mu hidup dalam kehidupan kami setiap hari. Kami anak muda yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Tapi kami bersama Tuhan, segalanya mungkin. Kami kuat, kami bisa mengatasi segala sesuatu bersama Tuhan. Kami punya roh yang luar biasa. Roh Tuhan yang maha tinggi. Kuasa Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Menaungi, menguasai, memenuhi hati, pikiran kami. Kami menjadi anak-anak muda yang luar biasa, semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Roh Kudus menolong kami semua mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih buat